Ketika ia sedang beristirahat, tidak lama Pak Johan ini mendengar suara yang entah Pak Johan itu dari mana suara tersebut. Ketika ia mulai menoleh ke belakang, nah tiba-tiba suasana pun berubah. Tiba-tiba yang tadinya di situ lahan pesawahan, ladang para warga, tiba-tiba ada rumah. Tapi kalaupun Anda mau menikahi saya akan memberikan uang dan emas. Sambil si sosok wanita tersebut menunjukkan 7 peti emas dan 7 peti uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kartika Hidro TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan program baru di channel ini, yaitu cerita horor yang dimana ceritanya itu langsung dari narasumber dan akan diceritakan oleh saya sendiri. Kenapa saya yang menceritakannya? Karena si narasumber tidak mau menceritakannya karena mungkin itu bisa dibilang privasi. Nah, untuk cerita kali ini kita akan membawakan salah satu cerita dari narasumber yaitu Pak Johan. Namanya Pak Johan ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi narasumber tersebut. Pak Johan ini bercerita atau berpengalaman atau pernah ingin menikah dengan jin Ipri. Nah, itu kisi-kisi cerita kita saat ini. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, silahkan dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa. Tidak lama lagi saya akan mulai menceritakan pengalaman Pak Johan ini. Silahkan, Dan. Langsung saja ke ceritanya. Pada suatu hari, Pak Johan berangkat bekerja ke suatu ladang di salah satu desa di Majalengka Selatan. Pak Johan ini bekerja sebagai buruh tani di salah satu warga desa tetangganya tersebut. Bekerja setiap hari menggarap ladang warga tetangga tersebut. Dia pergi di pagi hari, pulang di sore hari. Nah, pada kesempatan kali ini ia berangkat pagi hari, lalu bekerja dengan seperti biasa. Ketika sore hari menjelang, Pak Johan ini tidak bergegas untuk pulang. Kenapa? Karena pada hari itu pekerjaannya itu nanggung. Dia ingin dan dia memperkirakan bahwa sore itu pekerjaannya itu harus beres. Namun teman-temannya yang lain bergegas untuk bersiap-siap untuk pulang. Kenapa? Karena hari sudah mulai sore. Pak Johan di ladang tinggal sendirian. Sampai tak disadari, Pak Johan matahari pun mulai tenggelam. Ketika maghrib menjelang, Pak Johan masih tetap bekerja karena ingin menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Tidak lama kemudian, ada salah satu warga yang melintasi ladang Pak Johan. Dan dia menegur Pak Johan atau bertanya kepada Pak Johan atau menyuruh Pak Johan, mengajak Pak Johan untuk, ayo kita pulang.
karena di sini suka ada sosok yang mengganggu, kata warga yang melintas tersebut. Namun timpal Pak Johan dengan sembrononya atau dengan sembarangannya itu, dia hanya berkata seperti ini, "Saya tidak takut, kalaupun ada akan saya nikahi." Dengan tidak sengaja ternyata si sosok penghuni di situ mendengar kata-kata Pak Johan tersebut. Tapi ketika tidak lama dari warga tersebut pulang, Pak Johan merasa haus, merasa lelah. Ia pun menghampiri salah satu pohon kelapa, yang dimana di bawah pohon kelapa tersebut ada satu bongkah batu besar. Nah, ia menaruh satu botol minumnya itu di situ. Ia pergi ke situ untuk mengambil minum dan beristirahat sejenak. Ketika ia sedang beristirahat, tidak lama Pak Johan ini mendengar suara yang entah Pak Johan itu dari mana suara tersebut. Suara tersebut terdengar seperti ini. "Apakah benar Anda ingin menikahi saya?" Dengan rasa panik dan cemas dan bingung, Pak Johan pun mulai menoleh ke kiri dan ke kanan. Namun dia tidak tahu dan dia tidak melihat di situ ada orang. Ketika ia mulai menoleh ke belakang, nah tiba-tiba suasana pun berubah. Tiba-tiba yang tadinya di situ lahan pesawahan, ladang para warga, tiba-tiba ada rumah, satu rumah yang sangat megah dan mewah, seperti istana. Yang ternyata Pak Johan tidak lama menghampiri rumah tersebut. Di dalamnya dihuni oleh satu sosok wanita cantik seperti putri yang berpakaian seksi. Pak Johan pun bertanya kepada sosok putri tersebut atau wanita tersebut, "Siapa Anda? Dari mana Anda? Kenapa di sini ada rumah semegah ini?" Sosok wanita tersebut menjawab, "Saya ini Jin Ipri, penghuni tempat ini." Dia bertanya kembali kepada Pak Johan, "Apakah benar Anda ingin menikahi saya?" Pak Johan pun tercengang mendengar perkataan itu. "Tahu dari mana? Kapan saya berbicara seperti itu?" Jin Ipri pun kembali menjawab, "Tadi saya mendengar percakapan Anda dengan salah satu warga bahwa Anda ingin menikahi saya." Pak Johan pun tercengang dengan jawaban sosok wanita tersebut dan langsung menolaknya. "Tidak mau, karena saya punya anak dan istri. Lagian saya bukan benar-benar ingin menikahi Anda. Saya hanya bergurau untuk menghilangkan rasa takut saya." Jin Ipri tersebut pun memberi dua pilihan atau beberapa pilihan kepada Pak Johan. "Ya sudah, kalau seperti itu. Tapi kalaupun Anda mau menikahi saya akan memberikan uang dan emas." Sambil si sosok wanita tersebut menunjukkan 7 peti emas dan 7 peti uang kepada Pak Johan. Pak Johan pun hanya tercengang melihat banyaknya uang dan banyaknya emas tersebut. Tidak lama dari itu, Pak Johan melamun atau merenungkan apa yang ditawarkan oleh Jin Ipri tersebut. Jin Ipri tersebut memberikan lagi pertanyaan kepada Pak Johan atau memberikan lagi pilihan kepada Pak Johan. "Tidak jadi masalah, Anda punya anak dan istri. Saya tidak merasa keberatan. Namun, jika Anda belum yakin dengan tawaran saya,
tidak apa-apa tidak menjawab sekarang. Namun ketika suatu saat Anda mau menikahi saya atau Anda yakin dengan pilihan yang Anda pilih, silahkan datang kembali ke sini. Itu kata jin iblis tersebut. Pak Johan pun masih tetap tidak menjawab apa-apa ataupun tidak berkata apa-apa. Terdiam. Ketika dia mulai sadar, suasana pun berubah kembali menjadi yang seketika tadinya itu rumah mewah, ada sosok wanita cantik, semua seketika berubah menjadi gelap gulita, pesawahan, ladang kembali. Halnya layak ya itu suasana manusia normal biasa. Tidak disadari oleh Pak Johan, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ia pun bergegas untuk cepat-cepat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia pun bersih-bersih, lalu tidur dan lain sebagainya. Nah, di esokan harinya, ia berangkat ke ladang kembali. Namun di perjalanan, ia masih tetap kepikiran apa yang ditawarkan oleh jin iblis tersebut. Ia pun mulai berpikir, apakah saya harus mengambil tawaran jin iblis tersebut? Dengan rasa bimbang yang sangat besar, dan mungkin siapa sih yang tidak tergiur oleh banyaknya uang dan banyaknya emas tersebut? Ia pun bertanya kepada salah satu mungkin tokoh ataupun apapun itulah. Dia bertanya, bagaimana jika saya menikahi jin tersebut? Sebelumnya maaf, Pak Johan ini menceritakan semua apa yang telah dia kejadian dia kemarin kepada tokoh tersebut atau temannya itu menceritakan, dan dia bertanya apakah saya boleh menikahi jin tersebut. Tapi dari temannya itu menjawab seperti ini, silahkan saja jika ingin kamu menikahi jin tersebut, tapi kalau bisa jangan sampai berhubungan intim. Kenapa? Karena ketika nanti Anda berhubungan intim dengan jin tersebut, mungkin akan mempunyai keturunan. Nah, dan nantinya keturunan tersebut akan atau harus dinafkahi oleh Pak Johan tersebut. Nah, nafkahnya itu yang mungkin nanti bisa memberatkan Pak Johan. Itu saran dari salah satu teman Pak Johan. Namun dengan mendengarnya saran teman Pak Johan tersebut, Pak Johan bergegas pergi ke lokasi kejadian kemarin. Dia menunggu dari azan maghrib sampai tengah malam. Tapi ternyata sosok wanita tersebut tidak ada atau tidak menampakkan dirinya kembali. Pak Johan pun pulang ke rumah. Tapi sesampainya di rumah, Pak Johan ini kaget karena istrinya itu menceritakan bahwa selama Pak Johan tadi ada di luar, istrinya itu kedatangan tamu sosok wanita yang cantik dan menanyakan Pak Johan, menanyakan bahwa apakah ini benar istrinya Pak Johan. Istri Pak Johan dan sosok wanita tersebut ngobrol sebentar, lalu si wanita tersebut pergi entah kemana. Hanya itu yang diceritakan oleh istri Pak Johan. Dengan tidak lama menunggu waktu ataupun tidak lama lagi, Pak Johan langsung berinisiatif untuk pergi kembali ke tempat tersebut. Nah, tidak lama di situ ternyata benar si sosok wanita tersebut sudah menunggu Pak Johan di lokasi yang sama. Nah, si sosok wanita tersebut sekarang sudah mulai menawarkan hal yang lain. Dia berkata seperti ini kepada Pak Johan, sekarang saya tidak dinikahi tidak apa-apa, tapi saya
akan tetap memberikan uang emas tiap bulannya kepada Pak Johan. Tapi ada satu syarat. Syaratnya yaitu memberi makan ayah saya, kata jin Ifrit tersebut atau sosok wanita tersebut. Pak Johan pun bertanya, memang kalau saya memberi makan ayah kamu harus memberi makan dengan apa? Jin Ifritnya menjelaskan, Anda memberi makan ayah saya hanya 1 tahun sekali, yaitu dengan bayi yang masih merah. Pak Johan pun kaget mendengar itu. Dan Pak Johan pun merenung, memikirkan resiko dan lain sebagainya. Namun dengan itu Pak Johan tidak mau mengorbankan atau merugikan orang lain. Nah, dari situ Pak Johan bergegas pulang untuk tidak melanjutkan apa yang tujuan dia tadi inginkan. Nah, setelah itu Pak Johan ternyata sudah melepaskan semua itu dan Pak Johan bekerja kembali seperti biasa. Nah, mungkin intinya dari cerita Pak Johan itu, ayolah kita bekerja keras, janganlah kalian itu ingin kayak mendadak lah. Karena kenapa? Karena mungkin bisa saja Pak Johan tadi menerima semua tawaran jin itu. Namun banyak resiko yang harus diterima oleh Pak Johan. Nah, itu pengalaman salah satu cerita Pak Johan yang mungkin saat ini atau sekarang bisa saya ceritakan. Nah, buat teman-teman yang mau pengalamannya diceritakan di channel ini, silahkan kirim cerita Anda atau cerita horor kalian ke email atau IG, bahkan Facebook Kartika Hidro TV. Nanti kita ceritakan di sini. Kita berbagi cerita di sini, kita berbagi pengalaman di sini. Mungkin untuk saat ini cerita dari saya hanya seperti itu dulu. Untuk kedepannya masih banyak cerita-cerita horor lainnya. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke? Dan dukung cerita ini. Ini program baru buat kalian. Nah, untuk kalian silahkan kasih masukan ataupun kasih saran untuk bisa mengembangkan acara atau program baru di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.